Baru aku menghadamang hari ini ya teman-teman, salah satu digital platform terbaik saat ini yang sering dikunjungi, dan dalam sehari kita pasti 95% orang menggunakan internet untuk berbagai hiburan, kepentingan, kerjaan. Lah terus yang 5% itu netizen yang maha tahu yang suka ngurusin orang ya. Yang terjadi apa? Yang menggunakan internet dari 7 tahun ke belakang, YouTube khususnya yang ada di Indonesia mulai populer dan naik setelah beberapa hal yang membuat orang tergoda untuk menjadi content creator, karena duitnya yang membuat orang serasa tidak lagi ingin menengok pinjol ya. Tapi pada tahun 2018 lahirlah TikTok yang menjadi saingannya. Terdapat pro kontra antara kedua belah pihak ini, dan sampai sekarang YouTube lah yang menurut saya pemenangnya, karena kali ini kita akan menjelaskan salah satu aplikasi yang dibutuhkan untuk para konten creator pemula ya, yang khususnya tidak punya duit ya. Lebih baik lebih untuk jika kalian tidak mempunyai duit ya untuk beli peralatan tempur untuk menjadi konten creator. Tapi disinilah perbedaan jika teman-teman menggunakan handphone ya. Jangan berkecil hati, karena kali ini gue mau membagikan atau memberikan informasi tentang aplikasi yang menurut gue wajib untuk kalian semua ya. Di sini gue gak bakalan menjelaskan secara detail karena pasti panjang sekali videonya ya. Untuk yang pertama dari salah satu aplikasi tentang editing video, yaitu gue merekomendasikan KineMaster. Tapi sebenarnya banyak banget aplikasi editing video yang jauh lebih bagus mungkin ya, tapi karena KineMaster ini jauh lebih banyak fitur yang disediakan oleh KineMaster ketimbang yang lain, udah gitu aja banyak yang diunduh dan menjadi salah satu aplikasi yang digunakan banyak youtuber yang sudah gede maupun kecil ya. Yang lebih menarik lagi, ibaratkan KineMaster ini kalau di PC itu kayak After Effects-nya Android lah. YouTube Studio ini berguna untuk tempat bagi para kreator video. Kalian dapat mengelola kehadiran penonton secara lebih detail, mengembangkan channel, berinteraksi dengan penonton, dan detail-detail lainnya untuk lebih fokus terhadap suatu video. Live streaming juga yang terbaru beberapa bulan belakangan ini, yaitu YouTube Short. Menganalisis performa video, pendapatan kalian dari setiap video yang kalian upload. Kemudian yang ketiga itu ada Lexis Audio Editor. Aplikasi ini berguna untuk memperbaiki suara rekaman agar lebih bagus dan lebih jernih. Beberapa hal yang menarik untuk dibahas adalah mudahnya untuk dalam mengedit suara di dalam aplikasi ini, yaitu tampilan UI-nya yang gak begitu ribet dan lebih fleksibel juga ya. Yang sering kita alami ketika suara rekaman, ada aja gangguan seperti suara motor, suara ayam, dan jenis suara ngeselin yang bikin kita pusing ya. Tapi dengan aplikasi ini cukup membantu untuk mengurangi kualitas suara, kekeresekan, dan noise-nya bisa diturunkan juga ya. Selanjutnya ada aplikasi kamera yang ukurannya sangat ringan, yaitu hanya 1,8 MB, dan fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini terbilang cukup mumpuni, apalagi untuk rekaman video. Berbagai fitur yang dilibatkan di merek kamera terkenal seperti Sony, Canon, dan fiturnya hampir sama, cuman dibulatkan lebih kecil. Dan jangan dihiraukan lagi tentang aplikasi open kamera ini, jangan berekspektasi tinggi lah, karena ya hanya aplikasi, pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Kalau mau lebih fokus, mending beli kamera langsung ya. Dan ini cocok untuk teman-teman yang kontennya ingin berfokus seperti vlog, gaming dengan facecam, short movie, komedi, apalah terserah komedinya lah. Dan fitur yang paling gue suka yaitu dengan adanya exposure lock dan penguncian di bagian fokusnya. Jadi ketika kita mengambil objek dengan kamera, maka yang dilakukan sistemnya adalah mengunci suatu objek, karena biasanya akan otomatis terkunci ya jika pas kita mengambil atau memotret gambar maupun merekam video. 3D Loot ini menurut gue aplikasi yang dapat digunakan untuk visual video yang lebih sinematik ya.
berkenaan atau berhubungan dengan film bioskop, gambar hidup, itu menurut KBBI. Sedangkan menurut kaidah sineas, sebutan bagi para penggarap film seperti sutradara, seperti produser, sinematik adalah unsur pembangun sebuah film yang bersifat teknik. Unsur sinematik sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu mise en scene, sinematografi, editing, suara, dan lain-lain. Pengertian secara sederhananya, sinematik adalah mengambil gambar sesuai dengan kaidah film untuk bioskop. Coba perhatikan bila kita menyaksikan film yang diputar di bioskop, nyaris tidak ada gambar atau shot yang kurang bagus. Semuanya indah, enak dilihat lah. Nah, yang keenam ini ada kedua aplikasi yang sama-sama berfungsi untuk mengedit atau mengedit foto atau gambar. Kenapa saya menggabungkan kedua aplikasi ini? Karena menurut saya sangat susah membedakan dari kedua developer aplikasi ini karena banyak kesamaan. Udahlah, kita gak bahas fitur, tapi yang lebih detail lagi silahkan cek di internet atau kalian coba sendiri ya. Biasanya saya lebih mudah dan senang ketika membuat thumbnail di Pixellab. Dan untuk di PicArt biasanya saya pisahkan untuk yang lebih detail seperti menambahkan efek dan cari referensi foto-foto baru ya kan yang tersedia di sini, karena di PicArt terdapat kreator khusus untuk foto atau gambar yang menarik. Tubadi ini yang menjadi peningkatan dari YouTube Studio, karena tahap selanjutnya video yang kalian upload banyak bermunculan di aplikasi dan jasa penambah subscriber atau view yang di YouTube yang bertebaran di internet. Bahkan persaingan jasa SEO untuk mendapatkan ranking 1 di halaman pencarian YouTube. Namun apakah itu kondusif dan aman buat channel yang sudah dimonetisasi atau yang akan dimonetisasi? Saya sendiri belum pernah mencoba jasa SEO manapun karena saya lebih percaya aturan YouTube daripada aplikasi penambah subscriber dan view yang banyak yang ditawarkan ya. Kecuali jasa-jasa yang memang sudah mempunyai sertifikat dari YouTube seperti Tubadi ya kan. Fitur dan manfaat dari Tubadi ini banyak sekali. Ia memiliki segudang tool di dalamnya yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh para YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Karena fitur yang ditawarkan oleh tool ini memang dirancang khusus untuk para YouTuber. Cuman tidak semua fitur ini menurut saya tidak harus digunakan, karena ada beberapa dari fitur Tubadi ini yang juga disediakan oleh YouTube itu sendiri. Contohnya seperti menambah end screen dan menambah memasang thumbnail. Berikut adalah fitur keunggulan dari Tubadi yang wajib kalian ketahui sebagai YouTuber ya. Keyword Explorer, SEO Studio, Video Topic Planner, Demonation, dan Milestone, yaitu sebuah pencapaian selain Silver Play Button, Gold Play Button, dan lain-lain. Kalian bakalan diberikan sebuah pencapaian dini untuk mensupport karya-karya visual kalian. Dan itulah aplikasi yang saya gunakan sehari-hari dalam membuat konten video yang saya anggap itu bukan karya, melainkan hanya untuk dapat cuan ya. Ya, kritik dan sarannya boleh kalian tulis saja di kolom komentar di bawah, dan semoga kalian memahami apa yang saya tunjukkan dan saya ucapkan. Terima kasih. Yo.